Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal ahdi, tolabul ilmi faridatun alal muslimin wal muslimat. Kepada Bapak Ustadz Profesor Haji Muhammad Siddiq, pada Bapak Epta, pada Bapak Karjono yang kami hormati, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang lupa, marilah kita ulang untuk niat itikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu itikafa fi masjidi lillahi ta'ala. Semoga dengan satu amalan tausiah buber ini dapat niatkan beberapa niat tolabul ilmi, karena tolabul ilmi ini juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yaitu tolabul ilmi faridatun alal muslimin. Jadi semua orang muslim itu berkewajiban untuk menuntut ilmu dan menambah ilmu. Sehari satu kali atau dua, satu ayat kita tadaburi, itu juga penambahan ilmu. Dalam buber ini juga kita niatkan adalah ukhuwah Islamiyah dengan silaturahim, maka akan dipanjangkan umurnya, akan diberkahi usianya. Nggih. Sugeng dalu parisun monggo. Nggih. Masih sebagaimana kita juga diberikan rezeki sebelum santapan rohani, santapan jasmani. Nah, tadi ada adem tetangga saya ini sampai di sini. Alhamdulillah Pak Karjono menyediakannya. Nah, sebagaimana yaitu ditambah rezekinya apabila kita silaturahim. Namun sebagaimana kita ada yang sudah bulan Muharramnya sudah lalu, ini memasuki hari-hari ke-10 terakhir. Kalau bulan Ramadan itu 10 hari pertama meningkat 10 hari kedua maghfirah, dan nanti ada rahmah. Namun dalam bulan Muharram justru yang awal 10 hari awal itu adalah digelarnya Bastul Mawaid, digelarnya Bahasa Pahala, di mana di situ dilatar belakangi dengan kisah-kisah para nabi. Kita masih ingat bagaimana nada daripada sorak-sorak bergembira, ya. Kalau yang hafal mohon mengikuti nanti ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun,
Zulkifli, Daud, Sulaiman alaihissalam, Ilyas, Ilyasa, Yunus alaihissalam, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Khotimul Anbiya. Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Khotimul Anbiya. Jadi ini yang melatar belakangi daripada 10 Muharram atau Asyura. Asyura dari sudah diterangkan bulan lalu atau minggu lalu, sudah dikupas tuntas, maka tidak akan ke sana. Yang kita akan yaitu bagaimana amalan-amalan di bulan Asyura ini. Banyak tadi yang saya sudah dapat istilahnya komen. Wah, kalau ini ya 10 amalan ini bid'ah semuanya ini. Namun kalau kita mengacu pada Bapak Profesor kita, bid'ah itu ada bid'ah 2, bid'ah hasanah, bid'ah ya ini. Kita mengambil yang hasanah, yang bagus. Di mana dalam amalan itu adalah kita membaca doa akhir tahun di 30 Dzulhijjahnya. Maka diteruskan ba'da maghrib itu doa awal tahun. Istighfar, di mana istighfarnya adalah muhasabah. Ada di sana ada evaluasi diri, muhasabah diri. Kalau kami melakukan kemarin adalah istilahnya mau masturoh itu. Berkholwat 3 hari meninggalkan pekerjaan, 3 hari meninggalkan rumah, 3 hari meninggalkan semuanya untuk berkholwat 3 hari, melatih untuk diri daripada muhasabah. Berpuasa di hari Ta'uswa dan Asyura. Ini adalah inti daripada Asyura sendiri. Berpuasa di 10 surah. Sebagaimana hadis daripada Sayyidina Aisyah, bagaimana bahwa diartikan di sana sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa Asyura, puasa di 10 Asyura. Namun puasa ini juga diwajibkan kaum Yahudi dulu, di mana karena Nabi Musa alaihissalam telah diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Raja Fir'aun, dan Raja Fir'aun sendiri ditenggelamkan di Laut Mati atau Laut Merah. Lah, inilah alhamdulillah kita hanya disunahkan, tidak diwajibkan. Namun pahalanya besar sekali, bahwa apabila kita mampu puasa di 1 hari di 10 Asyura, 10 surah itu akan mendapatkan pahalanya, yaitu dihapuskan, diampuni daripada 1 tahun yang lalu. Bahkan kita disuruh membedakan antara puasa orang Muslim dan orang Yahudi. Ada penambahan di Ta'uswah atau 9 Muharramnya, dan hadis yang lain dan 11-nya. Namun karena ditekankan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram, maka alhamdulillah kemarin itu pas di malam Jumat Kliwon, malam Jumat. Jadi hari Kamisnya bisa puasa Senin Kemis, di tanggal Seninnya itu di tanggal 11 pas hari Senin. Terus kita istirahat sehari Selasa apabila kita mengamalkan puasa Yaumil Bid mulai hari Selasa, Rabu, dan Kamis lagi. Nah, ini memperbanyak puasa. Untuk yang selanjutnya adalah menyambung tali persaudaraan keluarga yang jauh kita tengok, yang jauh kita doakan, yang dekat kita tengok, sebagaimana kita silaturahim kanan kiri tetangga kita. Yang ini memotong kuku itu mengandung makna, jadi menghilangkan yang kotor-kotor, menghilangkan barang-barang haram yang di rumah kita, baik itu bentuknya maupun cara mendapatkannya dulu.
Terus yang selanjutnya adalah menambahkan nafkah keluarga. Dalam arti begini, menambahkan nafkah keluarga itu kadang-kadang istri kita atau anak kita itu punya keinginan yang belum kesampaian. Nah, maka di awal buat tanggal 1 atau tanggal 2 itu ditanyakan apa keinginan kamu yang belum saya penuhi. Nah, nanti bisa kita hadiahkan, berikan hadiah pada 10 Asyura itu. Nah, namun ya jangan lebih dari 100.000 katanya gitu. Ya, nanti kalau minta gelang yang 10 gram itu kan juga berat kita. Terus yang selanjutnya adalah menyantuni anak yatim. Nah, anak yatim di sini adalah yang laki-laki itu 15 tahun. Kalau saya ini walaupun sudah tidak punya ayah, sudah tidak yatim lagi, Pak. Iya. Karena sudah lebih dari 15 tahun itu tidak yatim lagi, tidak perlu dapat santunan. Namun kalau perempuan itu 9 tahun mengandung makna yang bagaimana, maka nanti kita akan kupas. Banyak berzikir ini mengkhususkan waktunya, Bu J, Bapak J. Jadi berzikir ini jangan sambil masak atau sambil, itu pun juga boleh. Merajang daging dengan waida batostum jabarin itu juga bisa. Namun mengkhususkan apalagi pada zikir pagi petang itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya minimal 100 kali lah mengkhususkan waktu. Yang selanjutnya ada hadis lain, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya, ya paling tidak 1000 kali itu sudah banyak. Terus berhubungan dengan anak yatim tadi, mengusap rambut anak yatim dengan didoakan. Terus di sini adalah ziarah. Ziarah ada 2, ziarah kubur dan ziarah. Dalam arti ziarah di sini artinya berkunjung, mengunjungi orang-orang soleh di lingkungan kita. Alhamdulillah kemarin saya dapat 2, yaitu dengan Pak Kiai Fathan Pondok Al-Ikhlas Gowongan dengan bersama Pak Abdul Malik. Kalau ke tempatnya Pak Zainal Abidin di sana di Bandarjo bersama Bapak Joko Lingkar Aksi. Alhamdulillah dengan mengajak yang lain maka kita akan mendapatkan pahala yang kita ajak tanpa mengurangi pahala yang kita ajak, sebagaimana dakwah itu mengajak. Sekian daripada uraian itu, semoga bisa menambah pengetahuan dan menambah jazbah semangat daripada kita untuk mengamalkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Kalau di bulan Muharram, Masya Allah, ya, di Muharram ini karena terpancang tadi pembukanya 2 menit saja, nanti intinya 10 menit saja gitu, terus malah. Nah, ini di mana diterimanya Nabi Adam taubatnya, dan taubatnya diturunkan ke bumi. Kita masih ingat daripada doa Nabi Adam sih. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khosirin. Ini yang sering diamalkan Pak Abdul Malik dalam pujiannya menjelang Iqomah itu. Semoga bisa. Terus itu yang bisa kami sampaikan. Nanti pembahasan membuka tarikh-tarikh lagi sejarah daripada Nabi Ibrahim, bagaimana doa Nabi Ibrahim, ya narukuni bardan wa salam ala Ibrahim, dimana kalau kita bayangkan bahwa
Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim itu yang kita ketahui kan hanya sekilas dibakar itu aja. Namun ternyata itu dibakar selama 40 hari. Maka kita buka tarikhnya lagi, berlabuhnya Nabi Nuh di kapalnya Nabi Nuh, di mana kita akan membayangkan itu hanya istilahnya air bah yang sebentar yang mengalir, ada pompanya. Namun ternyata air bah itu selama 6 bulan. Maka di sana disuruh membawa sepasang jodoh daripada hewan maupun manusia selama sebanyak 73. Ini diiktibarkan, dikiaskan daripada Bapak Profesor kita itu membuat kapal, 3 kapal, yaitu kapal Buber, kapal yaitu MSI, dan kapal daripada Khotijah. Nah, ini nanti akan berlabuh kapan setelah kita itu sudah memenuhi kuota, yaitu 73 pasangan ikut taklim wa taklum, terus kita ya bagaimana sudah siap untuk berlabuh gitu. Ini digagas seperti itu. Semoga kita bersama-sama mengajak untuk bagaimana untuk naik kapalnya Pak Bambang ini. Kita ajak untuk ke Buber sebanyak-banyaknya, untuk ke MSI. Suatu saat saya berharap bahwa nanti tiga kapal ini jadikan 1 kapal Pak, dalam rangka memperingati Maulid Nabi atau memperingati Rojabiyah, itu dijadikan 1. Nanti ya diundang daripada mubaliknya Bapak Kiai Heftah gitu. Lebih kuat. Sekian, mohon maaf, semoga membuat semangat kita jazbah untuk diskusi atau mudzakarah di sore petang malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.